Hello, my students. How are you today? Pada masa pandemi seperti sekarang ini, Ibu selalu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan pakai masker dimanapun kamu berada. Jangan keluar rumah jika tidak diperlukan, selalu makan makanan yang bergizi, dan rutin olahraga. Hari ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran tentang bahasa Inggris. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang passive voice. Apakah kamu pernah mendengar tentang passive voice sebelumnya? Baiklah, untuk lebih memperjelas apa itu passive voice, silakan simak baik-baik video ini. Adapun pengertian passive voice adalah passive voice is a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Atau di dalam bahasa Indonesianya juga disebut kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Atau di mana biasanya objek dari suatu kalimat itu diubah menjadi subjek. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita lihat contohnya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal dengan kalimat aktif atau yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu active voice. Contohnya, kalimat sederhana yaitu saya membaca buku. Adapun di sini saya adalah subjek, kemudian membaca adalah predikat atau kata kerja, buku adalah objek. Dan kalimat pasif atau passive voice itu biasanya kebalikannya, yaitu contohnya buku dibaca saya, di mana buku yang tadinya menjadi objek berubah menjadi subjek. Kemudian membaca sebagai kata kerja di dalam kalimat aktif berubah menjadi dibaca, dan saya di sini berubah menjadi objek. Bandingkan dua kalimat tersebut, ada kalimat aktif tadi saya membaca buku, kemudian kalimat pasif yaitu buku dibaca saya. Nah, tentunya kalian bisa melihat perbedaannya ya. Artinya sama, tetapi hanya perbedaannya ada di dalam kalimatnya, yaitu di kalimat aktif dan pasif. Kalau di kalimat aktif, saya membaca buku, di mana saya sebagai subjek, dan di kalimat pasif yaitu buku dibaca saya, di mana buku yang menjadi subjeknya. Kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif, di mana subjek di dalam kalimat aktif yaitu saya akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Lalu yang kedua, objek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif, di mana buku yaitu berubah sebagai objek di kalimat aktif, maka ketika kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, dia berubah menjadi subjek karena dia berada di awal kalimat. Dan yang ketiga, predikat atau kata kerja akan mengalami perubahan imbuhan dari kata menjadi di, membaca berubah menjadi dibaca. Sampai sini sudah paham ya? Selanjutnya kita masuk kepada perubahan subjek menjadi objek dalam bahasa Inggris. Adapun contoh-contoh subjek dan objek dalam bahasa Inggris, pertama I atau saya. Ketika I atau saya berubah menjadi objek, dia akan berubah menjadi kata me. Kemudian you, ketika dia berubah menjadi objek, dia akan berubah menjadi tetap you.
We berubah menjadi us, they dalam objeknya akan menjadi them, kemudian she objeknya akan berubah menjadi her, he berubah menjadi him, dan it berubah tetap menjadi it. Jadi ada dua kata yang tidak berubah, yaitu you dan it. Adapun pengertian passive voice adalah passive voice is a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Atau di dalam bahasa Indonesianya juga disebut kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Atau di mana biasanya objek dari suatu kalimat itu diubah menjadi subjek. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita lihat contohnya. Change into passive, ubahlah menjadi pasif. She eats an apple. She, dia, eats, makan, an apple, sebuah apel. Bisa kita lihat di sini she adalah subjek, eats yaitu verb one, dan an apple yaitu adalah objeknya. Dan jika kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, an apple akan menjadi subjek. Kemudian eat sebagai kata kerja akan berubah menjadi is eaten, dan she tadi yang menjadi subjek akan berubah menjadi objek, jadi by her. Jadi ketika kalimat aktifnya she eats an apple, dia memakan sebuah apel, akan berubah sebuah apel dimakan oleh dia. An apple, sebuah apple, is eaten. Kenapa dia pakai is? Karena an apple adalah satu atau singular, maka kita pakai is. By her, oleh dia, dimana an apple tadi berubah menjadi dia. An apple yang objek tadi berubah menjadi subjek, kemudian she tadi yang sebagai subjek berubah menjadi objek, dan it's sebagai kata kerja akan berubah menjadi Kita lihat contoh kedua, they drink the coffee. Mereka minum kopi. Di mana they adalah subjek, drink adalah kata kerja, dan the coffee adalah objek. Maka ketika dia diubah menjadi kalimat pasif, yaitu the coffee are drunk by them. Di mana they di sini adalah sebagai subjeknya, akan the coffee akan berubah menjadi di awal, yaitu menjadi kalimat. Di kalimat pasif dia akan menjadi subjek, kemudian they akan menjadi objek, drinknya akan tetap di tengah. Oke. Sekian video penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian sudah memahaminya. Lalu setelah ini kalian silakan kerjakan latihan yang sudah Ibu kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.